Di sini ada 4 elemen desain grafis kemasan. Yang pertama adalah brand, warna, image, dan teks. Keempat elemen desain ini yang akan kita bahas pada hari ini, dan kita akan mulai dari brand. Brand adalah nama merek yang muncul lewat logo. Sebetulnya brand itu secara pengertian sendiri lebih luas ya. Bisa berarti nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasi dari semuanya. Intinya brand itulah yang akhirnya mengidentifikasikan barang atau jasa atau untuk membedakan barang dan jasa dari kompetitor. Nah, brand ini merupakan elemen yang penting karena dia membawa identitas produk sehingga harus tampil menarik, unik, dan sesuai dengan kepribadian merek yang ingin dibangun. Mungkin Bapak Ibu sudah punya ya logo masing-masing. Nah, di sini tapi saya akan coba paparkan seperti apa sih kriteria logo yang baik gitu, karena logo ini memang memegang peranan penting dari produk. Yang pertama adalah kriteria logo simple, sederhana. Jadi di sini logo itu sebetulnya semakin sederhana semakin baik. Kenapa? Karena semakin sederhana logonya, dia akan semakin mudah dikenali, mudah diingat, dan dia fleksibel, bisa diterapkan ke media apa aja gitu. Dan selain sederhana, dia juga memorable. Jadi memorable itu mudah diingat, dan simple ini saling berkaitan. Jadi logo yang memorable ini dia menjadi efektif karena mudah diingat dan sederhana. Seperti ini saya kasih contoh McDonald. Logonya hanya huruf M, tapi hanya huruf M ini akhirnya memudahkan orang untuk mengingat. Dari jauh aja orang udah tahu, oh ini logonya McDonald, artinya sebentar lagi dia akan sampai ke McDonald. Sederhana itu gitu. Jadi sebetulnya logo itu nggak perlu ribet-ribet, cukup sederhana sehingga orang mudah ingat gitu ya. Memang resikonya adalah ya mudah ditiru ya, tapi di sini tetap bagaimana akhirnya logo Bapak Ibu ini mudah diingat oleh konsumen. Kemudian yang ketiga adalah timeless. Timeless ini harus abadi, tidak berganti-ganti gitu. Jadi sepanjang masa lah timeless ini artinya. Artinya ketika membuat logo, ya usahakan logo itu tidak mengikuti tren. Tren saat ini seperti ini, tapi belum tentu 10 tahun lagi trennya masih sama. Sehingga akhirnya logo yang dibuat ini baiknya tidak ngikutin tren. Seperti ini logo Coca-Cola. Memang logo Coca-Cola ini sempat berubah, tapi sejak tahun 1905 ini logonya udah seperti ini dan sampai sekarang. Gitu ya. Karena kalau logo berubah-ubah, konsumen juga bingung ya. Maksudnya bulan ini logonya ini, bulan depan ganti lagi gitu. Mungkin memang ada pertimbangan mengapa mengubah logo, tapi baiknya logo ini tetap sama gitu ya. Artinya sejak awal ya memang dipikirkan logo yang baik seperti apa. Kemudian yang keempat, versatile. Ini artinya itu dapat diaplikasikan di berbagai media dan ukuran gitu. Jadi ketika ditempatkan di media yang besar dan kecil, dia masih sama. Dia masih bisa terbaca dengan jelas, tercetak dengan jelas. Jadi kalau misalnya di print atau ditampilkan di layar, misalkan ditampilkan di Instagram, di YouTube, dia masih bisa terlihat, gitu ya. Jadi logo yang efektif ini bisa ukurannya scalable, bisa diperbesar, bisa diperkecil, tapi tetap terlihat dengan jelas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat logo Bapak Ibu misalkan diperkecil sampai misalkan kalau misalnya dibuat stiker atau di media yang kecil, tag atau label misalnya. Kalau udah susah terlihat, kalau dicetaknya udah susah payah, nah berarti ini perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Kemudian yang kelima, appropriate. Appropriate ini pantas gitu ya, cocok, sesuai. Nah, jadi logo itu harus sesuai dengan tujuannya. Merepresentasikan brand dan sesuai untuk audiens yang dituju. Jadi ini bisa berbicara tentang brand. Brandnya apa sih? Kira-kira tampilan logo yang seperti apa yang pas? Nah, seperti yang logo yang saya jadikan contoh, My Little Pony. Dari bentuk logonya aja kita bisa lihat, ini logonya lucu, gitu. Hurufnya empuk, tebal-tebal, kemudian warnanya juga dia cerah, bright. Maka ini pas untuk anak-anak.
Kalau seandainya My Little Pony dipakai untuk misalnya perusahaan yang serius, misalnya perusahaan hukum, tentunya nggak pas gitu ya, karena dari tampilannya ini nggak cocok, artinya nggak appropriate. Jadi ketika membuat logo, sesuaikan dengan tujuannya, sesuaikan dengan brandnya atau produknya. Itu dari logo.